Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam kegiatan Night Call di hari ini tanggal 12 Januari 2026 bersama dengan saya Pendeta Agus Indro Sasmito yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Sejahtera Bandung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk malam boleh menjadi bagian bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami kembali akan membaca dan merenungkan firman. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, berkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti, memahami, bahkan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan sabda bina umat kita hari ini, perikop Alkitab terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 19 dan 20. Saya akan membacakannya melalui terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan menyatakan demikian. Kemudian masuklah Gideon dan mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Ia menaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Lalu dibawanya kepadanya di bawah pohon tarbantin dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadanya, "Ambillah daging dan roti tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu itu dan curahkanlah kuahnya." Demikianlah dilakukannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam perikop hari ini merupakan bagian dari kisah tentang bagaimana Gideon dipanggil oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk menyelamatkan orang Israel dari kepungan orang Median. Nah, dalam perikop khususnya di ayat 19 ini, setelah terjadi percakapan antara malaikat dengan Gideon di bawah pohon terbantin, maka Gideon meminta sebuah tanda bahwa apakah janji penyertaan Tuhan untuk mengutus seorang Gideon itu betul-betul menjadi sebuah janji yang akan ditepati oleh Tuhan. Oleh karena itu, dalam ayat sebelumnya disampaikan bahwa Gideon kemudian meminta izin di dalam ayatnya yang ke-17, "Jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Sehingga ketika Gideon meminta izin, meminta tanda itu, maka dia memberikan persembahan, dalam arti memberikan seekor anak domba kambing dan roti yang tidak beragi dari 1 eva tepung, yang kemudian roti atau daging itu diletakkan di dalam bakul dan kuahnya di dalam periuk. Nah, ibu saudara, disinilah kemudian terjadi dalam perikop bacaan kita, khususnya di ayat yang ke-20, sebuah perintah ketika makanan yang sudah disiapkan oleh Gideon itu dipersembahkan atau diberikan kepada malaikat Tuhan itu, maka malaikat Tuhan menyampaikan perintah kembali untuk mengambil daging roti yang tidak beragi, lalu meletakkannya di atas batu dan mencurahkan kuahnya. Nah, tentu saudara, kalau kita hanya sampai membaca di ayat 20 ini, tentu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita melanjutkan di dalam ayat yang ke-21, kita melihat bahwa untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan, apa yang dinyatakan itu betul-betul adalah dari kuasa Tuhan, maka ayat 21 menyatakan malaikat Tuhan mengulurkan ujung tongkat di tangannya dan menyentuh daging dan roti itu, muncullah api dari batu itu dan melahap daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Artinya, ibu bapak saudara, bahwa Gideon yang awalnya mungkin masih meragukan tentang panggilannya, meragukan tentang janji Tuhan bagaimana dia mau dipakai untuk menyelamatkan umat Israel, tetapi ketika dia sungguh-sungguh mau memberikan dirinya, dalam arti bahwa dia juga mempersembahkan yang terbaik dalam dirinya sebagai sebuah ketaatan akan perintah Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan Median, maka ini menjadi bagian bagi kita untuk boleh belajar tentang bagaimana sikap Gideon yang kalau kita membaca di dalam hari Minggu
kemarin begitu, bahwa sebenarnya ada sebuah perubahan yang awalnya mungkin Gideon sendiri masih meragukan apakah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang itu yang sungguh-sungguh mempunyai kuasa dalam menyatakan keajaibannya dengan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, itu masih menjadi Allah yang luar biasa dalam kehidupan umat Israel. Nah, keraguan itu kemudian dijawab dengan sebuah dialog dan juga sebuah pertemuan yang baik, dan pada akhirnya Gideon akhirnya menyatakan mau membuktikan tentang apa yang disampaikan dengan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan sebagai sebuah tanda ketaatan akan perintah yang dilakukan oleh malaikat ini. Nah, Ibu Saudara, ini menjadi bagian bagi kita juga untuk merenungkan bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan itu juga Allah yang melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita dengan memberikan anugerah keselamatan bagi kita semua. Dan tentunya setiap kita juga diajak untuk mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab untuk memberitakan, menyampaikan kabar keselamatan itu kepada semua makhluk ciptaan sesuai dengan tema KUPPG ataupun tema tahunan yang ada di dalam bagian panggilan dan pengutusan GPIB. Oleh karena itu, mungkin masih ada beberapa bagian dari kita yang masih meragukan, yang mungkin masih beberapa dari kita yang kemudian mungkin mesti bertanya-tanya, betul tidak panggilan dan pengutusan itu, apakah ini sudah menjadi sesuatu yang sudah pasti atau belum? Kalau misalnya ini sudah sebuah pasti, apa buktinya bahwa Tuhan itu menyertai dan memberkati? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, kita mau belajar dari Gideon. Mungkin di awal kita mempertanyakan, mungkin di awal kita meragukan tentang apa yang disampaikan Tuhan melalui gerejanya, tetapi kita kembali diingatkan dan disadarkan bahwa apa yang disampaikan itu sungguh ada dalam kehidupan kita, sebagai dalam sebuah kehidupan persekutuan kita di GPIB. Tentunya kita bersama-sama punya panggilan yang sama. Ingat, tanggung jawab itu bukan hanya sekedar bagian dimiliki 1-2 orang, tapi semua kita. Oleh karena itu kita diajak untuk kita mau memberikan yang terbaik untuk mengambil bagian dalam rencana dan maksud Tuhan atas panggilan dan pengutusan gerejanya. Dan kita diharapkan untuk mengambil bagian dalam sebuah ketaatan dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan apa yang bisa kita berikan. Sehingga seluruh rencana bagian yang mau Tuhan nyatakan melalui gerejanya itu juga bisa dinyatakan melalui kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai jemaat, dan juga dalam kehidupan bergereja secara sinodal. Oleh karena itu, biarlah kita boleh bersama-sama belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Gideon, dan kita boleh terus diperbaharui, terus senantiasa dimampukan untuk memberikan yang terbaik dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, demikian mari kita bersama-sama setelah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa untuk melanjutkan kehidupan dan aktivitas kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika hari ini Tuhan boleh menyertai sepanjang perjalanan hidup kami dari pagi sampai malam hari ini. Kami percaya semuanya karena pertolongan dan kuasa Tuhan, dan kembali kami diingatkan dan disadarkan Tuhan bahwa Engkau juga yang memanggil dan mengutus kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab untuk menjadi bagian dalam rencana dan juga menyatakan keselamatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh membagikan keselamatan, kami boleh memberikan yang terbaik bagi semua orang yang ada di sekitar kami, sehingga semakin banyak orang yang juga merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, ketika firman hari ini juga boleh mengajarkan kami dalam arti memberi dalam sebuah ketaatan, biarlah kami juga boleh melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, memberikan apa yang terbaik yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami, yang semuanya kami kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Kau yang memberkati kehidupan kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan ketika sebentar kami juga akan beristirahat, biarlah Engkau boleh memampukan kami untuk terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga esok hari dengan tenaga dan semangat yang baru kami boleh mendapatkan kekuatan pengharapan untuk menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk majelis sinode dalam tugas tanggung jawabnya. Tuhan, Kau yang memberkati para pemimpin kami di gereja-Mu ini, sehingga
mereka juga boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Unit-unit misioner yang ada di dalamnya, baik yang ada di tingkat sinodal maupun yang ada di tingkat jemaat, biarlah kiranya kami semua juga boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik, dan kami boleh melakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami, pribadi dan keluarga yang saat ini sedang bergumul dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, mampukan kami dan kuatkan kami untuk boleh mengupayakan dan memberikan yang terbaik, sehingga segala persoalan, tantangan, pergumulan yang ada boleh kami hadapi dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih segala sesuatunya di Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah ketika kami akan beristirahat malam hari ini, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan ketenangan, dan kami akan menyambut hari yang baru bersama dengan Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami, dan ungkapan syukur kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, dan kami sempurnakan doa ini sebagaimana yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GBIB yang dikasihi Tuhan, demikian sapaan malam kita di hari ini melalui program Night Call tanggal 12 Januari. Selamat beristirahat, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.